Semua orang tahu bahwa hal buruk seperti kemiskinan, perundungan, pelecehan, pengabaian, menyaksikan kekerasan di rumah, atau dibesarkan oleh orang tua yang kecanduan atau sakit jiwa sangat merusak anak-anak. Dan ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, aku salah satunya, dan mungkin juga kamu, ada pola-pola yang tampak. Mungkin kamu sudah merasakannya sendiri. Sulit mengatur emosi, mudah marah, atau menangis tanpa tahu kenapa, merasa kosong tanpa sebab, terus terjebak dalam hubungan yang salah, atau justru menghindari kedekatan sama sekali, merasa asing setiap hari, merasa pikiran berkabut, punya rasa nggak berharga, dan nggak tahu dari mana asalnya. Semua itu bukan cuma drama atau kebiasaan buruk, bahkan pilihan hidup yang salah. Itu bisa jadi gejala CPTSD. Kondisi yang muncul ketika kamu hidup di bawah tekanan atau trauma yang terjadi terus-menerus, terutama sejak kecil. Halo, kenalin aku Emma, seorang dokter dan mental health survivor yang akan menjaga kesehatanmu secara holistik. CPTSD adalah bentuk trauma kompleks. Ini muncul bukan dari satu kejadian trauma saja, seperti kecelakaan atau bencana, tapi dari serangkaian peristiwa buruk yang terjadi berulang dan kamu nggak punya kontrol atau perlindungan untuk keluar dari sana. Untuk didiagnosa CPTSD, harus ada gejala klasik PTSD dan gejala tambahan dari CPTSD. Kita bahas terlebih dahulu tentang gejala klasik dari PTSD. PTSD terjadi setelah satu peristiwa traumatis yang intens, misalnya kecelakaan, kekerasan fisik, bencana, atau kejadian yang mengancam nyawa. Gejala PTSD ada 4 kelompok gejala utama. Yang pertama, intrusi atau kilas balik. Pasien biasanya terbayang ulang kejadian secara tidak terkendali, mimpi buruk berulang, atau flashback, merasakan traumanya benar-benar terjadi di masa kini. Yang kedua, penghindaran. Penderita PTSD menghindari orang, tempat, atau topik yang mengingatkan pada trauma, lalu menjauhi emosi, komunikasi, ataupun situasi yang berhubungan dengan trauma. Yang ketiga, perubahan negatif pada pikiran dan perasaan. Perasaannya terasing, kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai, merasa yakin bahwa dirinya ini rusak, gagal, dan tidak berharga. Dan yang terakhir adalah peningkatan arousal dan reaktivitas. Biasanya mudah terkejut, tegang terus-menerus, sulit tidur, dan mengalami ledakan amarah atau gangguan emosional yang cukup tinggi, gampang sensitif, gampang tersinggung, dan gampang bereaksi terhadap hal-hal yang menghubungkannya dengan trauma di masa lalu. CPTSD ini mencakup semua gejala PTSD ditambah 3 hal besar yang menyentuh lebih dalam pada kepribadian, hubungan, dan perasaan terhadap diri sendiri. Tambahan gejala khusus pada CPTSD dikenal sebagai DSO atau Disturbance in Self-Organization, yaitu yang pertama gangguan regulasi emosi atau Emotional Dysregulation. Ini terjadi ledakan emosi yang ekstrim dan tidak proporsional. Yang kedua, citra diri negatif yang menetap. Mereka merasa tidak layak dicintai, merasa rusak, kotor, atau cacat secara moral, serta merasa nggak punya arah hidup dan gagal sebagai manusia. Dan yang ketiga, punya gangguan relasi interpersonal. Biasanya sulit membangun atau mempertahankan kedekatan emosional, terlalu tergantung pada orang lain, atau sepenuhnya melarik diri dari hubungan. Ketakutan ekstrim akan ditinggalkan, tapi juga takut untuk didekati. Bahkan ketidakpercayaan mendalam terhadap siapa. Nah, jika masih bingung terhadap perbedaan PTSD dan CPTSD, teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Ya, jadi CPTSD adalah gejala yang diakibatkan trauma terus-menerus secara bertahun-tahun.
Masalahnya, banyak dari gejala ini dianggap sebagai masalah kepribadian. Kalian dikira pemurung, terlalu sensitif, dramatis, atau nggak bisa move on dari masa lalu. Padahal si PTSD ini adalah hasil dari pola bertahan yang kamu bentuk sejak kecil. Dan semua gejala itu adalah cara tubuh dan pikiranmu menyelamatkanmu waktu itu. Lalu apa aja sih trauma yang bisa memicu si PTSD? Kita sering mengira trauma itu cuma kekerasan fisik, kecelakaan, atau bencana besar. Tapi trauma yang membentuk si PTSD sendiri seringkali terjadi diam-diam dan lama. Yang pertama, pelecehan emosional dan verbal dalam jangka panjang. Kamu terus-menerus dikritik, dibandingkan, diabaikan, atau dijadikan kambing hitam di rumah. Orang tua, pasangan, atau figur otoritas membuatmu percaya bahwa kamu gak cukup baik terhadap apapun yang kamu lakukan. Contoh kalimat yang sering menghancurkan, kamu nyusahin, kamu bikin malu, gak ada yang sayang sama kamu selain aku. Atau kamu seharusnya udah digugurkan dari dulu, seharusnya kamu gak nyusahin aku. Kalau sekali dua kali mungkin masih wajar ya, tapi kalau itu terjadi sepanjang hidupnya saat kecil, maka ini bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma. Yang kedua, pengabaian emosional di masa kecil. Bukan karena orang tuamu kasar, tapi karena mereka nggak hadir secara emosional. Kamu tumbuh besar tanpa tempat aman untuk menangis, bertanya, atau merasa dicintai. Biasanya ini terjadi karena orang tuamu sibuk bekerja semuanya dan kamu ditinggal dengan pengawas saja, atau kamu gak punya teman untuk bercerita dan berbagi keluh kesah. Dampaknya, kamu sulit mengenali emosi, merasa sendirian walaupun dikelilingi banyak orang, dan merasa gak layak untuk menerima perhatian. Yang ketiga, kekerasan fisik. Ini bentuk trauma yang paling jelas dan juga paling merusak, terutama jika terjadi di usia dini. Rasa gak aman terus-menerus, tubuh terasa seperti bukan milik sendiri, dan identitas diri terkoyak. Ini sering mengakibatkan pasien mengalami disosiasi atau keluar dari tubuh saat merasa terancam. Ketakutan terhadap sentuhan, bahkan pada orang yang dipercaya juga. Perasaan hina, kotor, dan tidak berdaya. Ini bisa bertahan hingga dewasa. Yang keempat, relasi abusif atau manipulatif dalam jangka waktu yang lama. Pasangan, atasan, atau orang dekat yang membuatmu merasa tergantung, tapi juga takut karena kamu terus dimanipulasi, dikontrol, dibentuk ulang, sampai kamu kehilangan arah dan identitas diri, bisa menyebabkan trauma yang tidak disadari. Contohnya gaslighting, ketergantungan emosional ekstrim, atau sulit keluar walaupun kamu tahu kamu sudah disakiti berulang kali. Yang kelima, pengalaman hidup di lingkungan yang terus-menerus mengancam. Tumbuh besar di rumah yang penuh konflik, jeritan, kekerasan, pertengkaran orang tua, hidup di zona perang, daerah rawan, atau kemiskinan ekstrim juga bisa menjadi trauma jangka panjang. Biasanya kamu selalu hidup dalam mode waspada, sulit merasa aman, bahkan dalam situasi damai, dan mengalami reaksi berlebihan terhadap suara keras, tekanan, atau konfrontasi. Trauma kompleks ini nggak harus dramatis, tapi yang membuatnya berbekas adalah itu terjadi berulang kali dalam waktu yang lama dan seringkali saat kamu nggak bisa lari kemana-mana. Lalu gimana sih cara mengatasi si PTSD? Kalau kamu merasa mengalami gejala si PTSD seperti overthinking berlebihan, sulit percaya orang, selalu flashback ke trauma masa lalu, atau seperti terputus dari diri sendiri, sangat penting untuk tidak mendiagnosa diri sendiri. Karena si PTSD adalah kondisi serius dan kompleks. Mengira-ngira sendiri malah bisa menyesatkan karena gejalanya mirip dengan gangguan lain seperti borderline personality disorder, depresi berat, atau generalized anxiety disorder. Makanya langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah minta pertolongan tenaga profesional.
Kalian bisa ke psikolog jika ingin terapi jangka panjang dan memahami bagaimana trauma itu terbentuk, dan mencoba pendekatan seperti CBT, EMDR, maupun terapi berbasis trauma. Dan kamu bisa ke psikiater jika gejalamu sudah sangat parah seperti disosiasi berat, amarah meledak-ledak, atau gangguan tidur berat, serta ada dorongan menyakiti diri sendiri atau sulit mengendalikan impuls. Bahkan jika gangguan ini sudah mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari, maka jangan tunggu lama-lama, segeralah ke tenaga profesional. Namun jika saat ini kamu belum punya akses untuk pergi ke tenaga profesional karena waktu, jarak, atau masalah biaya, aku akan memberi beberapa tips untuk membantumu pulih dan mengenali diri dari si PTSD. Yang pertama, validasi luka lama. Sadarilah bahwa reaksi kamu hari ini bisa jadi berasal dari masa lalu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terluka dan belum sempat pulih. Lalu yang kedua, bangun rasa aman sedikit demi sedikit. Si PTSD membuat kita merasa nggak aman, bahkan di tempat aman sekalipun. Maka kamu perlu melatih tubuh dan otak untuk mengenali rasa aman tersebut. Dan yang ketiga, pisahkan diri dari suara trauma. Trauma masa kecil kadang muncul lewat suara internal, seperti aku nggak cukup baik, pasti semua orang benci sama aku. Maka belajarlah sadar bahwa itu adalah suara trauma, bukan suara kamu saat ini. Kamu harus belajar membedakan mana suara yang berasal dari masa lalu dan mana yang ada di masa kini. Dengan cara meditasi, journaling, melatih emosi, maupun breathing. Dan ingat, trauma ini sudah terjadi bertahun-tahun, maka pelajarannya tidak instan. Kamu harus belajar dengan sabar untuk memulihkan dirimu sendiri. Aku juga mengalami PTSD. Untuk pulih dari PTSD itu tidak hanya bisa mengandalkan motivasi saja ataupun afirmasi positif. Perlu serangkaian terapi dan semangat kita sendiri untuk memahami bahwa semua suara-suara yang kamu dengar itu berasal dari trauma masa lalu, bukan masa kini. Jadi teruslah belajar dan yakin bahwa kamu bisa pulih, ya.